Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita belajar pada tema 7 ya, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan fluid di leher masing-masing. Fluid merupakan salah satu alat komunikasi. Fluid digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan fluid, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan fluid untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan fluid merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di dalam kolam renang ya. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Ayo mencoba anak-anak, sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Yang ini adalah tanda kedalaman air ya. Kemudian yang ini dilarang mendorong. Kemudian tanda yang ini dilarang terjun di kolam dangkal. Ini adalah dilarang berenang sendirian. Kemudian yang ini dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Ayo membaca anak-anak. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut, alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern
yang terus mengalami pembaruan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Di sini ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Ya, contoh alat komunikasi tradisional itu adalah daun lontar, gong, prasasti, kemudian lonceng ya. Sedangkan alat komunikasi modern kalau di bacaan tadi hanya ponsel. Ibu tambahkan di sini ada telepon, kemudian koran, televisi, internet, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh alat tradisional yang bernama daun lontar ya anak-anak. Bentuknya panjang-panjang dan lebar. Nah, ini sebelum bisa ditulis, dikeringkan dulu ya. Kemudian yang ini adalah gong. Gong apabila dipukul dia sangat kencang bunyinya ya. Kemudian yang ini adalah contoh prasasti ya, berupa batu yang bisa diukir. Kemudian yang ini adalah lonceng. Nah, ini yang keempat ini adalah alat komunikasi tradisional. Dan alat komunikasi modern contohnya kamu tentu sudah tahu ya. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut. Nah, di sini ada kalimat yang harus diisi dengan kata-kata yang ada di bawah ya anak-anak. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Yang manakah kata-kata yang sesuai? Iya, tradisional. Kemudian titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional, yaitu iya, kentungan. Kemudian yang ketiga, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Iya, gong ya. Kemudian yang keempat, telepon kini berkembang menjadi titik-titik. Iya, betul, menjadi ponsel. Kemudian yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Iya, betul, modern. Nah, kalian bisa mengisinya di tempat yang tersedia ini ya, anak-anak. Ayo mengamati anak-anak. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda ya anak-anak, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Ayo menulis anak-anak, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Ya, jenis sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Kemudian jenis sifat sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian keras kepala, cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Adakah sifat-sifat kalian di sini?
Iya, tentu saja ada ya. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Ya, sebaiknya tetap berjalan dengan baik ya komunikasinya, walaupun di antara kalian terdapat sifat yang berbeda-beda. Jadi harus saling memahami dan menghargai satu sama lain. Nah, di sini ada amati 5 orang temanmu ya. Kamu boleh mengamati siapa saja teman-temanmu 5 orang ya. Sifatnya seperti apa ya? Ya, dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Misalnya, ini contoh ya. Siti sifatnya pemalu, kebiasaannya ya walaupun dia mempunyai sifat pemalu, Siti suka menolong ya. Kemudian di sini ada Edo, sifatnya humoris. Kebiasaannya menghibur teman. Jadi Edo ini mempunyai sifat humoris ya, kebiasaannya suka menghibur teman, membuat teman tertawa ya. Ini Edo. Kemudian Beni mempunyai sifat temperamen. Ini contoh saja ya, kebiasaannya mudah marah ya. Si Beni ini mudah marah. Kemudian Udin sifatnya rendah hati. Kebiasaannya bicaranya tidak sombong. Kalau bicara dia selalu merendah ya, tidak sombong walaupun dia misalnya kaya raya atau dia mempunyai banyak uang, dia tampan ya, tapi dia selalu berbicara tidak sombong ya. Kemudian Dayu sifatnya ramah, kebiasaannya selalu ceria dan menyenangkan. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Siswa mencari informasi dan meminta pendapat orang tua mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Orang tua membimbing siswa dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat serta bagaimana menyikapinya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan yang lebih penting adalah kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.